Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, mustami'in mustami'at, nahdin nahdiyat, dimanapun berada yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita sekalian bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita sekalian ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dan berjumpa walaupun dalam keadaan jarak jauh sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, utamanya dalam suasana melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dicurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengantarkan kita sekalian dari kehidupan kegelapan menuju pada kehidupan yang terang benderang, dari kehidupan jahiliyah menuju pada kehidupan ilmiah. Beliau membawa ajaran agama Islam agar supaya dilakukan dan diamalkan oleh kita sekalian dalam rangka menggapai kebahagiaan dan keuntungan di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian umat Islam telah menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam rangka mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita sekalian akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ngaji di bulan suci Ramadan, yaitu ngaji di rumah aja karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita sekalian mengadakan pertemuan-pertemuan yang berkumpul banyak orang. Kemudian kita dihimbau agar supaya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seminimal mungkin untuk mencegah terjadinya atau penyebaran virus corona yang saat ini sedang terjadi melanda bukan hanya di negara kita, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itulah pada kesempatan ini
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kamal melaksanakan kegiatan ngaji di rumah aja untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini agar supaya menjadi efektif, agar supaya menjadi kegiatan yang benar-benar ada hikmah dan manfaat kepada kita sekalian dalam rangka menggapai keuntungan dan kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah puasa Ramadan kita. Tentunya sebelumnya sudah banyak saudara-saudara kita yang telah mendengarkan siapa saja yang diwajibkan menunaikan puasa, apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang sedang melakukan puasa. Kemudian sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnahnya puasa. Namun sebelumnya kita harus ketahui bersama bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diwajibkan kepada umat Islam dengan maksud dan tujuan agar supaya kita sebagai umat manusia muslim tentunya yang beriman kepada Allah ini untuk menyatakan bahwa sungguhnya kita merasakan bagaimana sebenarnya pelaksanaan puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu di dalam sebuah ungkapan sejarah yang pernah ditulis di dalam sebuah kitab Khalasah Nurul Yakin, bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat Islam tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tahun kedua Hijrah pindahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud dan tujuannya puasa Ramadan itu liyadzuqa siddatal ju'i wal atsi, agar supaya kita yang menunaikan puasa ini merasakan betapa pedihnya orang yang sedang kelaparan dan merasakan betapa pedihnya orang yang sedang kehausan. Nah sekarang ini waktunya kita berpuasa, tentunya kita sadar bahwa kita lapar sudah barang tentu. Kemudian kita berpuasa haus sudah barang tentu. Tidak memungkiri hal itu terjadi kepada diri kita sekalian, karena memang tujuan puasa itu adalah untuk mengetahui bagaimana orang yang sedang lapar, bagaimana orang yang sedang kehausan. Kemudian di dalam sebuah keterangan itu disampaikan bahwa kemudian setelah menyatakan dan merasakan sengsaranya orang yang sedang lapar dan haus itu, maka kemudian kita akan menyadari bahwa fatalina nafsuhu, maka akan menjadi lemah nafsunya. Jadi orang yang berpuasa itu mestinya ya lapar, haus, itu sudah biasa itu. Lapar, haus, lemah, itu fatalina nafsu, dan haus, lapar itu kalau sudah ada dalam perasaan kita, nanti kita juga akan bisa merasakan bahwasanya bagaimana orang yang sedang lapar, bagaimana saudara-saudara kita yang sedang kelaparan di sekitar kita, bagaimana orang yang sedang kehausan di sekitar kita. Kemudian fatalina nafsuhu, akan lemah nafsunya. Kemudian fayatahadzabahu luquhu, maka menjadi bersih wataknya. Kalau nafsunya sudah bagus, wataknya sudah bersih, fayashula badlu sadaqat, maka orang yang menunaikan puasa itu akan menjadi perhatian, akan menjadi gampang untuk memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang sedang kelaparan dan sedang kehausan. Itulah maksudnya barangkali Allah menggarisbawahi la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua menjadi
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ada yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, saudara-saudara kita juga tidak tahu. Oleh karena itu maka Allah berjanji, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya untukku kata Allah, dan saya akan memberikan pahalanya secara langsung. Para saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan. Kemudian berkaitan dengan beberapa sunnah-sunnahnya puasa, yang pertama adalah at-tasyahhuruh, yaitu melakukan santap sahur, melakukan makan sahur. Ini sunnah hukumnya. Kalau kita mengetahui bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan sesuatu yang disunnahkan, berarti ketika kita kerjakan ini akan menambah pahala bagi kita sekalian. Tapi ketika kita meninggalkan, maka tidak ada masalah sesungguhnya, cuman pahalanya aja yang tidak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasyahharu, maka bersantap sahurlah kalian semua. Melaksanakan sahurlah kalian semua. Makan sahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri barakatan, maka sesungguhnya ada di dalam pelaksanaan makan sahur itu adalah keberkahan. Jadi ini adalah merupakan keuntungan bagi kita. Sahur itu hukumnya sunnah, kemudian ketika dilakukan mendapatkan pahala. Selain daripada itu akan mendapatkan keberkahan. Di antara keberkahan yang kita alami, kita yang pertama bisa sehat. Kalau kita sahur, daripada kita tidak sahur, lebih baik kita sahur. Karena ketika kita tidak sahur, maka kita mungkin puasa kita nanti besoknya tidak begitu sehat, tidak begitu baik, dan tidak begitu kuat. Bisa sehat, kuat, kenyang, nyaman, itu adalah keberkahan. Kemudian ada keberkahan yang bisa diambil hikmah bagi kita sekalian, mendapatkan pahala, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan perbuatan yang sunnah dilakukan oleh kita sekalian. Kemudian selain itu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, berikutnya takhirus syahur. Sunnah hukumnya takhirus syahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur itu selain pelaksanaannya juga sunnah, sahurnya sunnah, mengakhirkan sahur itu pun juga sunnah. Jadi namanya mengakhirkan sahur itu berarti melaksanakan makan sahur itu di malam-malam yang sudah agak berakhir, daripada kita makan sahur di pertengahan malam. Artinya kita mengakhirkan sahur itu adalah merupakan sesuatu yang disunnahkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi menyatakan, lima ruwiya an Zaid bin Sabit, sebagaimana yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, tasyahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah makan sahur bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Sabit. Tsumma qama ila shalah, maka kemudian setelah makan sahur Nabi langsung berangkat untuk menunaikan salat. Kemudian aku bertanya, kata Zaid bin Sabit, qultu kam kana bainal adzan was sahur, berapa lama atau ada jeda waktu berapa, kata Zaid bin Sabit, di antara adzan dan sahur itu ditanya kepada Rasulullah. Kemudian qala, Nabi menjawab,
qadru khamsina ayatan. Kira-kira di antara adzan dan sahur itu adalah kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. Kalau diperkirakan sekarang, karena sekarang kalau sudah sahur berarti sudah ada pembacaan salawat di masjid itu, kemudian itu diperkirakan 10 menit dalam perkiraan saat ini. Jadi 50 ayat itu diperkiraan sama dengan diperkirakan 10 menit. Oleh karena itu maka jeda di antara sahur itu dengan adzan subuh, maka itu dianjurkan ada jeda waktu itu kira-kira 10 menit. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, kemudian takjilul fitri, sunnah hukumnya di dalam melaksanakan puasa. Takjilul fitri mempercepat berbuka. Jadi selain tadi mengakhirkan sahur, makan sahur, kemudian ada yang sunnah lagi, takjilul fitri, mempercepat berbuka. Percepat berbuka, kalau sudah adzan maghrib kita dianjurkan langsung Allahu Akbar, langsung setelah adzan langsung berbuka. Jadi liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilul fitrah. Manusia itu senantiasa, kata Nabi, akan mendapat kebaikan selama orang itu mempersegera melaksanakan buka puasa. Jadi buka puasa itu adalah sesuatu amalan yang disunnahkan. Ya, keuntungannya nomor 1, bisa cepat pulih kembali badan yang tadi seharian lapar, haus, bisa cepat sehat. Kemudian selain daripada itu mendapatkan tambahan pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, ada yang disunnahkan juga di dalam melaksanakan puasa. Ad-du'a'u indal fitri wa asna'is syiyam, senantiasa memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala indal fitri, ketika berpuasa, ketika berbuka. Jadi ketika kita berbuka itu dianjurkan untuk membaca doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sunnah hukumnya berdoa pada waktu kita menunaikan puasa. Jadi seharian mulai kita pagi, bangun pagi, setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah kalau ada kesempatan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya 3 ini diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira minhum, dan disebutkan di antara 3 kelompok ini as-shaimu, yaitu adalah orang yang berpuasa, salah satunya hatta yuftirah, sampai orang itu melaksanakan berbuka. Artinya puasanya itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sempurna, kemudian sambil lalu berdoa. Artinya kita tidak main-main di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Artinya betul-betul berpuasa, kemudian berbuka, kemudian berdoa. Lah, doanya orang yang seperti ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa yang telah diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, annahu kana idza aftara, ketika Nabi berbuka, Nabi membaca zahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Kata Nabi di dalam doanya, telah hilang rasa haus dan dahagaku,
wabtallatil uruku, dan telah basah urat-urat, wasabatal ajru, dan telah diraih pahala yang telah dipersiapkan oleh Allah, insyaallah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu Nabi berbuka. Nabi menyatakan bahwa telah hilang rasa dahaga, haus yang seharian dilaksanakan. Kemudian urat-urat setelah makan, setelah berbuka telah kembali basah lagi, sehat lagi, seger lagi. Kemudian selain daripada itu, pahala telah diraih karena puasa telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Karena ini adalah merupakan puasa yang insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kemudian sunnah berikutnya yang disunahkan di dalam menunaikan ibadah puasa, al-iftaru ala rutubat, yaitu berbuka. Tadi melaksanakan buka secepat mungkin itu disunahkan. Kemudian yang dilakukan dalam berbuka itu disunahkan berbuka untuk memakai memakai kurma yang di dalam keterangan rutubat itu kurma yang masih basah, masih bagus, masih baru dipetik, itu yang paling bagus. Kalau tidak ada, fa illam yakun fa ala tamarat, maka ketika itu tidak ada, yang baru dipetik tidak ada. Seperti di Indonesia jarang sekali kurma itu, ya namanya bukan ladang-ladang kurma, mungkin agak sulit. Tapi kalau di Mekah mungkin banyak, di Madinah mungkin banyak. Tapi kalau di Indonesia ya pakai tamarat, ya kurma-kurma kering seperti biasa yang sering kita beli di Ampel, itu ada di toko-toko, di pasar-pasar sudah ada. Ya kalau tidak ada yang itu yang baru dipetik, maka bisa cari kurma yang kering seperti kurma yang biasa itu. Fa ilam yakun, ketika kurma tidak punya kurma di rumah, tidak sempat beli, misalnya tidak sempat ke pasar, tidak sempat ke toko beli kurma, tidak ada persediaan di rumah, fa alamain, maka cukup dengan memakai air saja. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ungkapan berikutnya disampaikan oleh hadis yang telah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat. Rasulullah itu berbuka dengan memakai rutubat, kurma yang dipetik itu, karena di Mekah memang itu ya banyak pohon-pohon kurma. Qabla ayyusalliya, sebelum Rasulullah melakukan salat maghrib. Fa ilam takun rutubat, ketika tidak ada kurma yang rutubat, yang bagus, yang baru dipetik, yang masih basah itu, fala tamarat, maka kata Anas bin Malik, kemudian Nabi yang menyatakan itu, maka Nabi pakai kurma yang kering. Fa ilam takun hasawatin min ma'in, ketika itu sudah tidak ada yang bagus, yang masih basah, yang masih baru dipetik tidak ada, kemudian kurma yang kering tidak ada, yang pakai minum seteguh air saja. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan. Kemudian berikutnya juga sunnah al-kaffu amma itanafa ma'asiyam wa adabihi, yaitu menahan diri dari sesuatu yang perbuatan yang tidak cocok dengan kita melaksanakan puasa, dengan etika puasa juga tidak cocok. Artinya kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, tidak hanya kita menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, dan kita dianjurkan untuk menjaga diri dari sesuatu apapun
yang tidak cocok dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Kemudian berikutnya disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata dusta, wal amala bihi, dan orang itu melakukan perbuatan itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh pada usahanya di dalam menahan diri tidak makan dan tidak minum. Artinya walaupun kita di dalam melaksanakan puasa ini sesungguhnya yang pertama kita menahan diri tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kita juga dianjurkan untuk menjaga dan menahan diri kita untuk berbuat dengan perbuatan yang tidak cocok dengan pelaksanaan ibadah puasa. Misalnya berkata yang tidak baik, berkata dengan perkataan yang tidak sopan, berkata dengan kata-kata yang sombong, berkata-kata dengan kata-kata yang dusta, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita, karena itu bisa walaupun puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya bisa habis karena kita tidak mampu untuk menjaga diri kita sekalian di dalam melaksanakan kegiatan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, maka kita sekalian mari bersama-sama di dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita laksanakan dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dianjurkan dalam syariat kita. Kita laksanakan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, insya Allah kita sekalian akan mendapatkan balasan pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara-saudara sekalian, saudara kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Manakala ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan akan menjadi pertimbangan bagi kita sekalian di dalam melaksanakan sisa-sisa puasa Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan khususnya dari virus corona yang saat ini sedang melanda negeri ini, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mampu menghindar, menjauhi dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.